Maka pada hari ini pas pula nih momennya Maulid Nabi kan. Momen Maulid Nabi Muhammad SAW, kita akan bahas tentang bagaimana peristiwa ketika Rasulullah itu lahir dan nanti sampai ke Rasulullah itu diamanahkan menjadi seorang nabi. Nah, kalau kita yang beli bukunya kemarin itu hari ini memang mulai dari halaman 1. Nah, karena pada pertemuan sebelumnya itu baru pranya, baru pengantarnya, baru pengantar tentang Nabi Muhammad SAW dan juga keturunan-keturunannya. Nah, jadi kalau yang punya buku hari ini kita bahas itu di halaman 1-nya. Jadi buku yang sudah saya bikin ini buku yang memang sudah saya setting memang untuk pemula dan juga ngalir. Jadi itu tidak sulit untuk mendalaminya. Nah, jadi Ibu sekalian, Rasulullah itu lahir di tahun 571 Masehi. Kalau yang kita kenal itu dengan tahun gajah. Pada pertemuan sebelumnya kita udah bahas maksudnya kenapa disebut dengan tahun gajah, karena 50 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW itu ada pasukan Abrahah yang datang, yang berasal dari Yaman, yang ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi gagal pada waktu itu karena dihalangi oleh burung ababil. Nah, kemudian kita sudah sampai juga bagaimana Rasulullah ya itu lahir dengan kondisi tidak punya ayah. Jadi kalau seandainya Rasulullah itu untuk diamanahkan disuruh untuk muhasabah kan. Ingatlah wajah ayah kalian gitu kan. Nah, ini Rasulullah tuh nggak tahu wajah ayahnya. Karena fotonya belum ada zaman itu kan. Belum ada foto, Rasulullah juga belum pernah melihat wajah ayahnya. Nah, sehingga Rasulullah pada waktu itu menjadi anak yang yatim ya sebelum dia lahir. Dan nanti tidak lama kemudian itu ketika Rasulullah itu berusia 6 tahun, maka Rasulullah juga nanti kehilangan ibundanya. Nah, dan Rasulullah itu di masa kecil, mungkin pernah juga saya jelasin, itu pernah diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Jadi Halimatus Sa'diyah itu orang ibu-ibu yang berada di perkampungan, namanya perkampungan Bani Sa'ad. Nah, waktu itu ibu-ibu di zaman dulu itu yang di sana itu punya pekerjaan mengasuh anak. Nah, mengasuh anak, yang menyusui anak pada masa itu. Kenapa? Karena ada tradisi pada waktu itu. Tradisinya, kalau pengen anak kita kuat, ya pengen fisiknya kuat, bahasa Arabnya bagus, kemudian juga memiliki biar ngirup udara oksigen yang sejuk, ya kan? Itu asuh saja dia di pedesaan. Nah, samalah kayak di kota Jambi ini kan. Di kota Jambi juga seperti itu. Nah, karena ada tradisi itu, maka keluarganya Rasulullah juga melakukan tradisi tersebut. Nah, kita sudah bahas bagaimana Halimatus Sa'diyah datang jauh-jauh dari perkampungan Bani Sa'ad pergi ke Mekah untuk mencari siapa yang mau diasuh anaknya. Nah, pada waktu itu awalnya Halimatus Sa'diyah itu tidak dapat orang-orangnya karena udah kedahuluan sama orang lain. Nah, tapi setelah dicari, akhirnya ada ibu ya, namanya Aminah tadi. Dia tidak punya suami. Awalnya Halimatus Sa'diyah ini agak ragu dia mengambil Nabi Muhammad ini. Kenapa? Karena Halimatus nanya, "Mohon maaf Bu, ini anak ini ayahnya apa pekerjaannya?" Nah, bingunglah Aminah mau jawab. Karena Halimatus Sa'diyah bilang kalau seandainya memang dia itu ayahnya kerjanya bagus, pasti nanti dia ada dana untuk membiayai Halimatus Sa'diyah. Nah, tapi ketika Aminah mengatakan dia ini anak yatim, maka waktu itu Halimatus Sa'diyah itu sempat tidak menolak permintaan Aminah, lalu dia cari yang lain. Dicari-cari yang lain juga, dicari-cari nggak dapat. Kenapa? Karena rombongan yang duluan tadi udah dapat. Nah, sementara mereka ini udah mau pulang lagi ke perkampungan Bani Sa'ad. Nah, akhirnya si suaminya Halimatus Sa'diyah itu dia langsung bilang sama Halimatus Sa'diyah, "Umi," katanya kan, "daripada ada dapat, ini orang udah mau balik lagi juga, yolah ambil belah yang tadi. Semoga nanti kita dapat berkah." Nah, jadi mencari rezeki itu dapetin berkahnya. Ya kan? Banyak orang yang dapat uang banyak tapi nggak berkah. Banyak orang yang kerja di tempat-tempat tapi nggak berkah. Nah, maka kita tuh sebenarnya nyari berkahnya ya. Nah, berkahnya di mana tuh udah tahu. Bahkan makan pun juga ada mengatakan kan, habisilah nasi itu, mana tahu berkah itu di akhir. Kita udah tahu ya kan. Nah, seperti itu. Dan makanya
kita harus banyak menciptakan momentum-momentum ibadah. Mana tahu nih, ibadah yang hari ini kita tidak terima, ibadah besok tidak diterima. Ternyata ibadah yang ke puluhan baru diterima. Maka Umar bin Khattab itu pernah mengatakan seperti ini. Saya itu, kalau saya tahu dari ibadah saya dari kecil dulu, dari lahir sampai sekarang ini, bukan dari masuk Islam sampai saya masih hidup sampai hari ini, kalau saya tahu ada satu ibadah yang memang itu udah diterima sama Allah, itu saya lebih senang daripada saya itu ibadah terus, tapi saya tidak tahu nih, ternyata ibadah kita itu sudah diterima. Nah, tapi karena kita tidak tahu, makanya Umar mengatakan kita harus memperbanyak momentum-momentum ibadah itu. Mana tahu nih, dengan kita sedekah kita dapat pahala, diterima ibadah kita. Mana tahu juga kita salat duha yonian, ternyata nggak terima amal ibadahnya. Mungkin tidak ikhlas, atau mungkin juga ada bacaan yang salah dan sebagainya. Nah, kita tidak tahu. Makanya dengan kita belajar itu bagaimana kita tuh menyempurnakan ibadah kita. Nah, dan kita tahu juga tuh ada kisah di mana dalam hadis itu disebutkan ada seorang wanita yang pelacur lah ya. Dia itu kehausan di suatu tempat. Kehausan, lalu ketemulah sumur. Dia mengambil air itu dalam sumur itu. Ini ada hadisnya. Dia ambil ke dalam sumur bawah itu dalam. Lalu dia ambil air itu dengan sepatunya atau dengan tempatnya. Pas naik ke atas, ternyata di atas juga ada seekor anjing yang juga kehausan. Maka dia memberikan air itu untuk anjing juga. Nah, ternyata dalam hadis itu disebutkan si perempuan ini juga mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Padahal si perempuannya juga tidak bagus, anjingnya juga tidak bagus. Tapi itulah rahmat Allah, kita tidak tahu gitu kan. Nah, makanya kita harus perbanyak momentum ya untuk mendapatkan keberkahan itu. Bahkan juga ada kisah yang lain, ini diceritakan dalam hadis juga. Ada seorang yang telah membunuh 99 nyawa manusia. Nanti mungkin pernah kita dengar ya. Dia udah bunuh 99 nyawa manusia. Tiba-tiba ketika dia mau tobat, dia ketemu nih, dia cari ustadz, siapa lah ustadz yang bagus nih. Wah, ini kayaknya ustadz nih, saya mau tobat lah. Datang dia kepada ustadz tuh. Ustadz kan. Oh ya, silakan, ada apa? Saya ini udah membunuh 99 nyawa manusia. Kira-kira masih bisa tidak ya masuk surga ya? Wah, ustadz dia bilang, wah, anak muda kan. Membunuh satu nyawa aja itu dosa besar kan. Sama kayak kamu tuh membunuh semua nyawa manusia. Ini kamu bunuh 99 nyawa manusia. Wah, tidak bisa lagi kayaknya itu. Agak berat ya, nggak bisa kayaknya. Sulit ya. Nah, gara-gara si pembunuh tadi kesal kan, dibukanya pedangnya. Dibunuhnya lagi, tetap sampai 100. Habis itu dia kabur, lari jauh. Nah, sampailah nanti ketemu sama orang bukan ustadz. Mungkin kayak kita lah, biasa-biasa saja. Cuman tahu ilmu hanya beberapa saja. Hanya kita menjalankan ilmu yang udah kita dapetin. Datang, ketemu. Kenapa bang? Mungkin kata orang itu, kenapa bang? Saya lagi galau nih kan. Kenapa bang? Saya ini udah bunuh 100 nyawa manusia nih. Sementara saya ini pengen tobat. Ya itu kata ustadz tidak boleh kan. Nah, memang karena orang ini dia bukan ustadz, bukan apa, dia hanya ya tahu-tahu dikit lah ilmunya. Dia bilang, setahu saya ya Pak ya, setahu saya Bang ya, setahu saya nih ya, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang setahu saya yang tidak dimaafkan tuh cuma ini Bang. Kalau dia syirik Bang ya. Abang P masih mengakui Allah itu Tuhan. Menurut saya Bang, abang tuh masih dimaafkan. Meskipun dosa abang tuh udah banyak, ada bunuh nyawa manusia lah. Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang, pastilah Allah tuh bakal maafin kita Bang. Sehingga apa, pembunuh tadi punya harapan. Punya harapan, berarti iya. Itu yang saya dapatin ya. Ini saya dapat kajian itu yang saya dapat. Nah, jadi dapat dikit tapi bermanfaat deh. Akhirnya apa? Si pembunuh tadi udah minta arahan gimana nih biar saya bisa tobat. Nah, abang tobat, nyesali semua perbuatan itu, janji tidak bakal melakukan lagi dan berusaha untuk tetap tidak bakal melakukannya lagi. Dan harapannya kalau bisa abang jangan tinggal di sini lagi. Abang hijrah ke tempat lain. Biar nanti abang bisa memulai hidup baru. Dan kalau ditinggal di sini, orang sudah ngecap abang tuh sebagai orang yang negatif, pembunuh soalnya. Jadi apa? Abang hijrah baik. Woi, siap. Sehingga pembunuh tadi taubat, lalu dia hijrah. Dalam perjalanan hijrah, dia pindah ke negeri lain. Ternyata di tengah perjalanan dia meninggal dunia, kehausan. Maka diturun malaikat. Maka malaikat itu mengatakan, berdebat kan. Nah ini masuk neraka ini. Karena dia belum nyampe di negeri tempat dia hijrah.
Nah, malaikat satunya lagi mengatakan, enggak. Dia sudah masuk surga nih. Dia bakal masuk surga. Karena dia cuma belum nyampe hijrah, tapi dia udah taubat. Nah, berdebat. Lalu Allah mengutuskan satu malaikat untuk menengahi mereka. Dikatakan, saya adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menengahi kalian. Nah, Allah mengutus saya untuk menyampaikan kepada kalian, silakan kalian ukur jarak antara tempat hijrahnya ke tempat yang lama. Kalau dekat dengan tempat yang lama, berarti dia tuh kayak hijrah itu nanggung-nanggung. Lama-lama jalannya gitu kan, santai-santai. Nah, karena kalau dia tuh lebih dekat dengan tempat negeri dia yang baru, berarti dia akan masuk surga. Ternyata diukur. Setelah diukur, orang tadi lebih dekat 1 jengkal dengan tempat dia negeri yang baru. Nah, sehingga apa? Allah mengutuskan dia masuk ke surga. Nah, jadi kita tidak tahu nih apa yang menyebabkan kita tuh masuk surga, kita tidak tahu. Nah, maka oleh karena itu kita juga harus terus ya menciptakan momentum-momentum biar kita nanti mana tahu nih kalau tidak masuk pintu yang ini surganya. Kalau tidak yang ini gitu. Banyak seperti itu ya. Jangan mentang-mentang kita, wah kita ini apalah ngaji masih terbata-bata, kayaknya tidak bisa lah kita masuk surga. Belum tentu juga. Khalid bin Walid itu terakhir masuk Islamnya. Khalid bin Walid itu masuk Islam itu sekitar di tahun 7 Hijriah lah. Nabi Muhammad itu wafat tahun 11 Hijriah. 4 tahun. Dia cuma ketemu sama Rasulullah. Tapi Khalid bin Walid itu dikenal sebagai pedangnya Allah. Nah, dan juga termasuk sahabat yang paling mulia. Nah, kita tidak tahu. Jadi kita semua di sini punya peluang yang besar untuk masuk ke dalam surga Allah, untuk mendapatkan berkah atau rahmat dari Allah SWT. Tinggal kita menciptakan momentum itu. Nah, akhirnya si suami Halimatus Sa'diyah tadi bilang, ya sudah, kita ambil saja nanti. Semoga saja kita dapat berkah di situ. Nah, ya, datanglah Halimatus Sa'diyah datang sana, lalu dia mengatakan, Bu, jelas ada apa-apa be? Biar anak tadi kami ambil be, kami asuh. Ya sudah, dibawa pulang sama Halimatus Sa'diyah. Sampailah di perkampungan Halimatus Sa'diyah itu, ternyata banyak kejadian-kejadian menarik yang didapatkan sama Halimatus Sa'diyah. Ya, misalnya ketika di sana awalnya itu musim kering, ketika Rasul tinggal di daerah sana, itu udah mulai hujan, rumput-rumput mulai tumbuh, domba-domba di sana udah mulai gemuk-gemuk lagi, ya. Kemudian juga hewan-hewan ternak di sana udah mulai subur-subur lagi. Nah, itu keberkahan. Bahkan pernah satu hari Halimatus Sa'diyah itu dia mengatakan dia tidak punya makanan di rumah. Tapi ternyata ketika dia datang ke dapur, kok ada makanan katanya. Nah, lagi-lagi suaminya selalu mengatakan, ini mungkin berkah dari anak ini. Ini mungkin berkah dari anak ini. Nah, karena kita mengasuh anak yatim. Nah, jadi ibu sekalian, itu Halimatus Sa'diyah mulai mengasuh Rasulullah. Usianya berapa? Waktu itu usia Rasulullah masih usia 2 tahun. Masih usia 2 tahun. Nah, menurut perjanjiannya, Halimatus Sa'diyah ini mengasuh Rasulullah itu hanya 2 tahun. Berarti usia 2 tahun sampai Nabi berusia 4 tahun. Nah, kemudian karena banyaknya keberkahan yang dialami oleh Halimatus Sa'diyah ini, maka di usia 4 tahun ini, ya, Halimatus Sa'diyah tetap mengembalikan itu kepada Aminah, mengembalikan Rasulullah kepada Aminah. Tapi niatnya beda. Niatnya pengen ngasuh kembali. Bu, bisa tidak bu, kami asuh lagi Muhammad nih. Lah janganlah, saya udah lama tidak ketemu ya kan. Tidak apa-apa lah bu, yang tidak bayar juga tidak apa-apa lah bu. Atau dikurangi juga tidak apa-apa bu. Tapi saya sayang betul. Tidak apa-apa bu, kami mendapat keberkahan yang banyak. Diceritailah kisah-kisah keberkahan Rasulullah SAW di perkampungan saat. Nah, setelah dibujuk-bujuk, akhirnya apa? Akhirnya luluhlah hati Aminah, lalu dia kembali menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada Halimatus Sa'diyah. Nah, udah dibawa nih ke perkampungan Bani Sa'ad. Di sana Rasulullah diajarkan kemandirian, ya kan, tanggung jawab dan lain sebagainya. Nanti Rasulullah itu akan ketemu sama Halimatus Sa'diyah lagi. Ya, nanti ini Halimatus Sa'diyah tidak lagi diasuh sama Rasulullah. Terbalik. Halimatus Sa'diyah tidak lagi ngasuh Rasulullah ya. Kebalik ya kan. Nah, itu nanti Rasulullah itu bakal ketemu lagi sama Halimatus Sa'diyah sama kakak-kakak angkat kakak-kakak yang anaknya Halimatus Sa'diyah itu nanti lamonnya nanti di tahun 8 Hijriah. Nah, jadi nanti Halimatus Sa'diyah itu perkampungan dia itu berhasil dikuasai sama umat Islam.
salah satu tawanannya itu Halimatus Sa'diyah sama kakak-kakaknya, sama anak-anaknya. Lalu Halimatus Sa'diyah bilang sama Rasulullah, "Wahai Muhammad, kenal saya enggak?" "Siapa, Bu ya?" "Ingat enggak dulu kamu waktu kecil kamu gini. Terus kamu ini kakak nih. Kakak kamu ini kamu sering main sama kakak ini." Masya Allah, Halimatus Sa'diyah. Rasulullah waktu itu sangat kaget kan, terharu karena udah lama tidak ketemu sama ibu angkatnya itu, ibu susuannya itu. Itulah Halimatus Sa'diyah. Nah, jadi itu Halimatus Sa'diyah, dan Halimatus Sa'diyah tidak lama tuh mengasuh Rasulullah SAW yang kedua ini. Sampai Nabi itu berusia 5 tahun, ya hampir mendekati 6 tahun lah, 5 sampai 6 tahun, 5 tahun lah. Ada kejadian yang mengagetkan Rasulullah SAW dan juga Halimatus Sa'diyah tentunya ketika Rasulullah sedang bermain bersama anak-anaknya. Ya usia 5 tahun tuh anak kelas 1 SD kan, kelas 1 SD, sehingga pada waktu itu si Rasulullah SAW waktu kecil ada om-om yang tidak dikenal, om-om tidak dikenal ya, datang gitu kan, datang langsung bawain Rasulullah ke sebuah tempat dan dibaringin dan tubuhnya dibelah ya, dadanya dibelah, dicucilah hatinya, darahnya dan sebagainya. Tidak tahu lah bagaimana prosesnya karena tidak ada rekamannya ya. Tidak bisa kita jelas ditanya, jelas ada kejadian itu. Nah, waktu itu anaknya Halimatus Sa'diyah yang kecil itu nanya lagi, lari-lari dia, "Bu, Muhammad udah dibunuh, Bu, ada om udah dikenal," kan. Halimatus Sa'diyah tentu kaget betul ya, karena merasa bersalah betul ya, karena yang meminta dia diasuh ini adalah dia di sana, beda kondisi dengan yang sebelumnya. Maka Halimatus Sa'diyah langsung lari pergi mencari Rasulullah SAW berada. Sampai di sebuah tempat, Rasulullah jalan dengan kondisi yang pucat, ketakutan, dan Halimatus Sa'diyah juga nengok kan, apa yang terjadi nih? Badannya baik-baik saja. Nah, ternyata di dadanya Rasul itu ada bekas kayak sobekan. Nah, ini canggihnya kan, tidak ada jahitannya. Nah, jadi kayak langsung dilem gitu kan. Nah, itu kecanggihan di masa itu. Nah, maka wajar lah karena dokternya memang langsung dari malaikat itu kan. Jadi tidak ada bekas seperti itu. Kalau kita kena apa, kena parang di nampak deh bebekas sampai meninggal kan. Ini tidak, Rasulullah itu kayak menyatu lagi. Nah, tapi ada bekasnya. Nah, itu gara-gara kejadian itu maka Halimatus Sa'diyah itu sangat khawatir sehingga dia mengembalikan Rasulullah SAW itu kembali ke pangkuan Aminah. Nah, ya, balik ke pangkuan Aminah. Lalu diceritakan kondisinya, alhamdulillah Aminah waktu itu menerimanya dan karena ya tidak terjadi apa-apa, cuman kaget saja. Nah, sudah, itulah pertemuan terakhir Rasulullah dengan Halimatus Sa'diyah. Nah, lalu cerita berikutnya itu Nabi ketika masih kecil. Ya, ini kalau di buku ada di halaman 3 ya. Ketika Rasulullah itu berusia 6 tahun, jadi Rasulullah itu diajak oleh ibundanya ya, si Aminah ya, ini saya bacakan ya. Saat Rasulullah berusia 6 tahun, Aminah mengajak Rasulullah berziarah ke makam ayahnya di Yastrib. Nah, mereka ditemani oleh pembantunya Ummu Aiman. Wah, Ummu Aiman ini lumayan ini juga nih, bersejarah juga nih. Karena nanti usianya cukup panjang. Bahkan Ummu Aiman ini wafatnya setelah Rasulullah wafat, masih lama lagi usianya. Nah, dan Rasulullah pernah mengatakan bagi yang ingin menikahi penghuni surga, nikahilah Ummu Aiman. Nah, nanti dinikahi sama anak angkat Rasulullah SAW, namanya Zaid bin Haritsah. Nah, itu. Nah, akhirnya apa? Pergilah ke Yastrib, datang ke sana, dan di sana kan kalau kita baca sejarah yang sebelumnya, Abdul Muthalib itu, si Saibah itu kan nikahnya di Madinah waktu itu, di pertemuan sebelumnya kan, di Yastrib tuh. Nah, berarti ada keluarga Rasulullah di situ, di Madinah itu. Ada keluarga Rasulullah SAW di situ. Nah, tinggal di sana sekitar 1 bulan. Habis 1 bulan barulah berangkat kembali ke Mekah. Nah, tapi dalam perjalanan Aminah sakit. Di mana tempat dia sakitnya? Namanya di Abwa. Di Abwa. Nah, sakit, panas, kondisinya panas ya karena waktu itu kan kedokteran itu kan belum berkembang ya, belum berkembang pada masa itu. Jadi zaman dulu tuh kalau orang perang, kalau berdarah, luka kan tidak ada yang namanya bius, tidak ada itu. Jadi itu semakin ke sini perkembangan kedokteran itu semakin canggih. Nah, makanya banyak yang kalau meninggal ya banyak yang tidak bisa terselamatkan lagi. Nah, maka pada waktu itu Aminah meninggal dunia sehingga Rasulullah dibawa pulang oleh Ummu Aiman kembali ke Mekah. Nah, jadi setelah itu kakeknya lah yang ngasuh Rasulullah SAW. Itu pun tidak lama.
Nanti kakeknya ketika Nabi Muhammad usia 8 tahun, berarti 8 tahun ini kelas 3 SD. 6 7 8. Oh ya. Rasulullah tuh kayak lagi kelas 3 SD gitu kan. Nah, ini kakeknya lagi yang meninggal dunia. Sehingga udah ayahnya tidak ada, ibundanya nggak ada, kakeknya nggak ada. Nah, berarti memang Rasulullah ini tidak lagi lah tempat beliau tuh berpangku ya, menceritakan kesedihannya. Ya, satu-satunya yaitu paman beliau yang bernama Abu Thalib. Nah, Abu Thalib inilah yang nanti akan mengasuh Rasulullah dari beliau usia 8 tahun sampai nanti berusia 50-an tahun. Abu Thalib itu masih hidup. Nah, cuman sayangnya Abu Thalib itu tidak masuk ke dalam surga karena dia tidak masuk Islam. Nah, ini yang sayangnya. Nah, kita akan bahas itu. Jadi saya jadi berdiri. Baik. Sekarang Abu Thalib ketika Rasulullah berusia 8 tahun. Nah, pertama kali diasuh oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib. Oke. Abu Thalib ini yang kita kenal tuh paling nama anaknya ada Ali bin Abi Thalib, ada Ja'far bin Abi Thalib, ya, kemudian dan sebagainya. Yang paling terkenal tuh si Ali sih. Ali. Nah, nanti akan menjadi khalifah keempat dalam Islam. Nah, si Abu Thalib ini apa yang diajarkannya kepada Rasulullah? Yang jelas dia mengajar tentang kemandirian. Mandiri. Jadi biar nanti tidak ketergantungan dengan orang lain, maka maka Abu Thalib mengajarkan Rasulullah itu tentang bagaimana bisa mencari penghasilan. Ya. Dia diberikan fasilitas kesempatan untuk menggembala domba dan nanti dapat duit. Nah, mungkin kita juga perlu nih ngetes ya untuk anak-anak kita kan, ketika dia berhasil melakukan sesuatu kita kasih duit, gitu kan. Nah, itu untuk ngajarin ternyata kalau ngasih duit itu kita harus kerja dulu. Nah, kemudian itu tadi ya, jadi mencari uang ya, mencari nafkah. Nah, Abu Thalib mengajak Rasulullah mencari nafkah. Bahkan nanti Abu Thalib itu pernah mengajak Rasulullah itu ke ekspor barang nih, ke negeri Syam. Nah, negeri Syam, dan nanti endingnya meskipun nanti gagal ya, karena Rasulullah disuruh pulang. Ini pertemuan sebelumnya udah pernah saya jelasin nih? Ada enggak? Belum ya? Belum di sini ya? Yang di sana sudah mungkin ya? Oh iyalah. Oke. Kemudian Rasulullah juga diajarin tentang ya kedisiplinan lah, sebagainya, disiplin ya. Nah, pokoknya tanggung jawab. Nah, dan lain-lain. Intinya lebih ke karakter ya, lebih ke karakter. Enggak ada dulu tuh hitung-hitungan tuh enggak ada ya. Matematika nggak ada. Rasulullah aja nggak bisa baca, nggak bisa nulis kan? Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ternyata kalau ditanami karakter, maka Rasulullah itu akan menjadi pribadi yang memang kuat seperti itu. Nah, ini bisa juga nih kita berikannya kepada anak-anak kita tentang bagaimana kita bisa menanamkan karakter ke dalam diri anak kita. Nah, ini dan masih banyak lagi yang lain sebenarnya. Masih banyak lagi yang lain, tapi yang cukup dapat ya, gambarannya itu adalah bagaimana Rasulullah diajarkan tentang karakter yang biar dia menjadi pribadi yang tangguh, cerdas, berakhlak mulia. Wes, nurul ilmi ya. Nurul ilmi. Ya ini kan tangguh ya kan? Tangguh nih kan. Nah, kalau dia cerdas itu nanti yang ngikutin lah. Karena banyak orang yang pintar tapi tidak cerdas. Nah, jadi gimana cara kita bisa ngajarin dia? Nah, ada peristiwa yang menarik itu berapa sih? Pernah dulu di Mekah itu kondisi hujan tidak pernah lagi. Sampai-sampai Abu Thalib itu pernah membawa Rasulullah itu ke sebuah tempat. Dia berdoa, ya Allah, mohon turunkan hujan. Nah, selama ini Abu Thalib itu doa, tapi dia dewe. Doa itu tidak terkabulkan. Dia minta biar ada hujan, lama ada hujan. Tapi ketika Abu Thalib itu ngajak doa mengajak Rasulullah itu doa, ternyata doa itu dikabulkan. Nah, Abu Thalib mengatakan, wah jangan-jangan gara-gara Muhammad ini yang ikut bersama saya sehingga hujan itu diturunkan sama Allah. Nah, itu keberkahan-keberkahan yang juga didapatkan sama Abu Thalib. Nah, dan nanti ketika Nabi berusia 12 tahun, nah, usia 12 tahun ini berarti kelas 6. Wah, kelas 6 SD nih. Rasulullah itu dibawa oleh Abu Thalib itu ke negeri Syam, dagang ke negeri Syam. Dagang ke negeri Syam. Dan itu tempatnya ya cukup jauh ya.
Anggaplah gini lah tempatnya ya. Nah, petanya ini di Mekah, ini Madinah, nah negeri Syam tuh di sini. Ini Mesir, ini Irak dan sebagainya. Nah, dari sini nih ke negeri Syam. Tapi di dalam perjalanan dia ketemu sama Bahira. Bahira itu kayak pendeta ya. Pendeta orang ahli kitab, orang Nasrani. Waktu itu si Bahira ini melihat rombongan mereka ini, rombongan Rasulullah dan Abu Thalib dan kawan-kawan ini datang, rombongan. Sampai di sebuah tempat, si Bahira ini nengok dari kejauhan, batu-batu, pohon-pohon yang di sekitaran situ tuh kayak sujud kepada Rasulullah SAW. Nah, dalam kitab sucinya umat mereka ini, batu, pohon, itu tidak mungkin dia bakal sujud kepada manusia, seseorang, kecuali ada hal yang spesial di orang tersebut. Nah, ternyata dalam kitab sucinya pendeta Nasrani ini disebutkan tidaklah pepohonan, bebatuan itu sujud kecuali kepada Nabi. Nah, kebetulan orang Nasrani ini mereka tuh sedang menunggu-nunggu Nabi terakhir yang akan datang. Apakah cuma Nasrani? Enggak. Orang Yahudi pun juga menunggu Nabi terakhir. Bahkan kalau kita pernah nonton debat Dr. Zakir Naik tentang agama-agama yang beda-beda itu, ternyata di kitab suci umat agama yang lain itu juga disebutkan akan datang Nabi terakhir. Nah, cuman ketika Rasulullah itu datang, mereka tidak percaya. Nah, ini masalahnya. Maka pada waktu itu pendeta tadi, nama asli pendeta ini Jurjis ya. Nah, sehingga sampai di daerah Syam, tepatnya di Bukhairah. Nah, si Bahira tadi ketemu sama rombongan Rasulullah ini. Lalu didatangi kan? Izin Pak, kan? Ini apa? Rombongan dari mana? Oh, kami dari Mekah. Oh, gitu ya. Lalu Bahira nengok anak kecil tadi kan? Nah, itu Rasulullah. Wih, ini tadi yang tadi babatuan, pepohonan itu sujud pada dia ini. Nih anak siapa? Lalu Abu Thalib bilang, anak saya. Ah, serius Pak? Ini anak Bapak? Iya, anak saya. Bukan dak? Kan? Loh, kok dia bilang bukan? Padahal kan belum kenal, kan? Belum tahu. Ya namanya kalau kita paman sih, ponakan kita nyebutin anak, ya. Anak saya. Si Bayar tuh, serius Pak, ini bukan dak ya? Nah, kenapa? Enggak, saya ngetes saja. Kenapa? Karena dalam kitab suci mereka, nih tadi tanda-tandanya. 1. Pohon sujud. Tuh, itu tandanya. Yang kedua, dalam kitab suci mereka disebutin, Nabi terakhir itu cirinya anak yatim piatu. Anak yatim piatu. Makanya ketika Abu Thalib bilang, anak saya. Iya Pak, ini kan Pak. Dia tanya-tanya lagi, enggak, sebenarnya anak dari saudara saya. Kaget lagi nih, si pendeta tadi. Wih, berarti Yunian nih. Yunian kan. Nah, sehingga apa? Ditanya lagi nih. Dia dari keturunan mana? Dicerita-ceritain. Sehingga apa? Ada satu lagi. Si Bahira ini pengen penasaran, pengen lihat juga nih, penasaran juga. Dalam kitab suci mereka itu disebutkan Nabi terakhir itu ada tanda kayak cap stempel lah, kayak stempel ya. Stempel nubuah lah. Ya, cuman stempel itu enggak pakai stempel ijazah itu enggak kayak gitu mikir ya. Ya intinya tando lah ya, tando. Ada tandanya di belakang gitu kan. Nah, maka dia pengen tahu. Dibukanya baju Rasulullah. Nampak. Makin kaget lagi pendeta. Wah, ini dia nih. Mungkin kalau dia Islam, Masya Allah kan, kalau dia Islam kan. Karena dia dari Islam kan. Jadi kaget dia kan. Wih, alamak. Ternyata emang ini nih. Maka dia bilang sama Abu Thalib, Paman, Bapak, tolong bawa anak ini pulang kembali ke daerah kalian. Kenapa? Karena dalam kitab suci saya ya. Nah, anak ini cocok dengan ciri-ciri Nabi terakhir yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Bani Israel. Nah, kalau seandainya orang-orang Bani Israel tahu
bahwasannya inilah anaknya dan inilah nabi terakhirnya, maka mungkin dia tidak akan menerima hal ini. Bisa jadi anak ini akan dibunuh. Kenapa? Ikut sama kayak pelajaran sebelumnya. Karena Rasul itu bukan keturunan Bani Israel. Karena Rasul orang dari keturunan Nabi Ismail. Nah, maka bawa pulang anak ini, Pak. Saya tidak menjamin keselamatan dia karena saya yakin dia akan dimusuhi kalau orang itu tahu dia ini spesial. Nah, endingnya apa? Rasulullah yang awalnya udah jauh nih dari Mekah ke negeri Syam. Ini kan ekspor barang ya. Usia 12 tahun udah diajak dagang, mencari nafkah sampai ke luar negeri. Nah, berarti memang serius nih mendidik karakter menjadi seorang pengusaha. Nah, ya. Dan sebenarnya kalau kita baca sejarah Indonesia, ya, sejarah masuknya Islam ke Nusantara itu, yang membawa Islam ke Nusantara itu bukan ustadz yang gawainya ustadz aja itu, tapi ustadz yang pengusaha, gitu. Ustadz yang pengusaha. Karena waktu itu, ya adalah pendapat yang mengatakan Islam tuh dibawa ke Nusantara tuh gara-gara dibawa oleh pedagang, kan pedagang tuh. Nah, tapi pedagang yang seperti apa? Pedagang yang punya misi dakwah. Nah, gitu. Ya sama lah kayak kita di Nur Ilmi. Kita memang guru, tapi guru yang punya misi dakwah. Atau juga ada misalnya para pengusaha, para pedagang, atau para pejabat. Dia pejabat, tapi pejabat yang punya misi dakwah. Nah, itu yang kita lagi butuh sekarang nih. Karena kalau orang yang beriman, orang yang beribadahnya rajin, soleh itulah banyak. Yang punya misi dakwah, yang punya misi untuk meneruskan perjuangan Rasulullah itulah yang sekarang sedikit. Nah, makanya kita sedang mencari-cari siapakah mereka. Harapannya itu salah satu itu adalah kita, gitu kan. Nah, maka akhirnya apa? Rasulullah dibawa kembali ke pulang. Dibawa pulang kembali ke Mekah dan dia tidak jadi berangkat ke negeri Mekah ini. Nah, itu Nabi berusia 12 tahun. Ada juga sih peristiwa yang lain. Yaitu Nabi berusia 15 tahun. 15 tahun ini SMP atau SMA nih, udah masuk SMA lah ya. Nah, Nabi ini pernah ikut perang. Namanya perang Fijar. Nah, waktu itu Rasulullah tuh usianya masih 15 tahun, maka tugas beliau itu bukan yang paling depan perangnya, tapi yang ngumpulin anak panah, lalu disusunnya, dikasih ke pamannya. Mungkin sederhana sih, Rasulullah ikut perang Fijar usia 15 tahun, dah gitu baik. Yang kita tangkap itu adalah, ini usia 15 tahun nih, Rasulullah ikut perang. Kalau kita di zaman sekarang, nah jangan dekat-dekat nak, awas perang, kan gitu tuh. Tapi Rasulullah di usia 15 tahun enggak disuruh lari, malah pergi gitu kan. Berarti apa? Ini memang dilatih untuk leadership, dilatih untuk menjadi orang yang berpengaruh. Nah, makanya kita di sekolah ada namanya OSIS, BES kan, ada nama ROHIS, PMR, Pramuka, dan organisasi-organisasi lain itu tuh tujuannya memang untuk melatih soft skill mereka. Kalau kita hanya fokuskan dia di kelas saja, dia cuma dapat ilmu di kelas. Tahu berenang itu tidak sama dengan bisa berenang. Nah, kalau kita hanya memfokuskan dia di kelas saja, berarti dia hanya diajarin tahu cara berenang. Tapi disuruh diceburin ke kolam, tenggelam juga kan. Nah, berarti belum. Nah, di sini Rasulullah usia 15 tahun bukannya disuruh kabur, jangan dekat-dekat. Tapi tidak, berangkat situ. Dia mendapatkan pengalaman, dia ikut serta di situ, meskipun dia hanya sebagai orang yang ngambil anak panah, tapi dalam sejarah tercatat Rasulullah sebagai orang yang ikut serta di perang itu. Nah makanya bisa nih didorong, disupport nih anak kita, ikutlah pramuka, ikutlah ini. Memang nanti akan dia akan kaget tidak bisa dia ngatur waktu, kaget dia bisa ngatur. Nah, disitulah letak pembelajarannya. Disitulah letak dia manajemen waktunya. Kalau misalnya, tidak usah lah, kalau dulu kan kayak kuliah kan ada yang mau jadi mahasiswa kupu-kupu kan, kuliah pulang, ada yang kura-kura kan, kuliah rapat kan. Nah, itu beda hasilnya.
Kalau yang kupu-kupu ini, ya itu tadi, mereka tidak dapat wawasan banyak, relasi sedikit, dan agak sulit untuk beradaptasi. Tapi kalau orang yang kuliah rapat itu mereka akan lebih matang, mereka bisa mengelola keuangan dan lain sebagainya. Nah, maka ini usia SMA kita libatkan anak-anak untuk berpartisipasi di masyarakat. Kalau tidak di sekolah, ikutkan dia di organisasi di RT kita, remaja masjid kayak gitu kan, atau di organisasi di sekolah, di kuliah, ikutin aja. Nggak usah kita khawatir. Yang penting dia tetap berada dalam syariat. Nah, seperti itu kita tetap support. Ya, itu usia Nabi 15. Nah, sampai berikutnya kita skip lagi usia Nabi 25 tahun. Nah, ini Nabi udah mulai nikah nih, ya. Jadi Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah. Rasulullah itu profesinya sebagai reseller di sini kan. Wah, reseller kan, biar nampak kekinian kan. Reseller kan. Affiliate kan. Jadi beliau menjual barang dagangan milik Khadijah. Khadijah waktu itu merupakan perempuan yang cukup kaya ya, kaya raya, dan dia sudah tidak punya suami lagi, suaminya sudah meninggal dunia, dan ya ini usianya 40 tahun ya. Nah, waktu itu karena beliau bos, udah ngajak siapa saja nih yang mau jadi bekerja dengan dia. Salah satunya itu adalah Rasulullah. Rasulullah itu berusia 25 tahun, beliau kerja dengan Khadijah. Itu reseller, menjual barang dagangan milik Khadijah ini. Udah disiapin barang-barangnya, dibawa. Akhirnya apa? Diutus seorang manajer, kan mau berangkat nih. Ya, mereka tuh jualan tuh ke negeri Syamilah. Ini Mekah Syam. Sini aja mereka jualan tuh. Kerja mengutus seorang manajer bernama Maisarah. Nah, Maisarah ini saya tidak tahu nih, ini cowok atau cewek kan? Namanya cewek kan? Namanya cewek. Tapi yang namanya manajer itu kan ya terserah lah. Mau cowok atau cewek terserah lah. Nah, tapi ini yang masih saya pertanyakan, maksudnya cowok atau cewek. Nanti Maisarah inilah yang nanti akan menjadi manajer yang menjadi pimpinan dari rombongan-rombongan dagang ini. Di situ ada Rasulullah, ada yang lain sebagainya. Nah, berangkat pergi ke negeri Syam. Jualan di sana di negeri Syam. Rasulullah itu menunjukkan sikap yang sangat adil dalam berjualan. Dia tidak menyembunyikan, ya kan? Menyembunyikan hartanya, maksud itu menyembunyikan kekurangan hartanya. Bilang nih, dipisahnya, "Bu, kalau ibu mau beli yang busuk ini, nah ini harganya lebih murah. Kalau yang bagus ini nih harganya agak mahal dikit." Kan? Nah, jadi dikasih tahu nih. Dan sementara yang lain karena pengen untung banyak, maka dia udah digabungin tuh antara kurma yang busuk sama kurma yang bagus tuh disatuin. Yang penting orang beli seralah kan, yang penting saya untung. Rasul enggak. Sehingga apa yang terjadi? Dari mulut ke mulut orang mengatakan, "Udah kalau beli kurma jangan ke dia lagi, ke dia tuh jujur orangnya." Dikasih tahu. Inilah namanya kalau istilah sekarang itu istilah bisnisnya personal branding. Wah, istilah marketing ya kan. Oh, istilah bisnisnya memiliki personal branding. Dan Rasulullah setiap dia jualan laku. Gara-gara brandingnya bagus. Nah, samalah juga ke kita kan. Kenapa kita tuh sering kali beli lipstick ke situ terus kan? Beli pakaian ke situ terus. Padahal pakaian banyak orang jual pakaian. Kenapa? Karena bisa jadi di sana pelayanannya bagus. Sehingga apa? Kita kesana terus. Nah, itu namanya teknik branding. Sama lah kayak di Nurul Ilmi kan, ada anak yang dari TK dulu, TK, SD, SMP, SMA. Padahal di sekolah ini juga ada. Kenapa di sini? Bisa jadi ada yang dapatnya. Nah, ada nilai-nilai. Nah, maka pada waktu itu Rasulullah kan lagi zaman jahiliyah nih soalnya nih. Lagi zaman di mana berbuat curang itu biasa, berbuat maksiat itu biasa. Rasul enggak. Sehingga apa? Orang tuh ternyata meskipun mereka itu belum tersentuh sama agama Islam, kecenderungan manusia tuh pasti pengen yang baik-baik. Nah, itu kan. Udah, sehingga apa? Dia cukup terkenal. Dan itu tadi, untungnya memang tidak langsung cepat, tapi perlahan orang datang kembali lagi. Nah, samalah kayak kita kalau udah loyal ke satu tokoh, beli di situ terus. Di situ terus. Nah, maka balik dananya cepat juga. Sudah ada pembeli tetap. Nah, banyaklah keuntungan yang didapatkan sama Rasulullah SAW, dan si manajer Maisarah ini nengok Rasulullah ini, wish,
Padek cara dia jualan, padek cara dia berkomunikasi dengan masyarakat, dengan pembeli, padek cara dia ngasih adabnya, akhlaknya, karakternya kepada orang-orang. Sehingga pas pulang, Maisarah ceritalah ke Khadijah. Bos gitu kan. Ini tadi ada kemarin pas jualan di Syam itu, ini Muhammad ini keren orangnya nih. Kalau bisa kita jadikan dia pedagang tetap, penjual tetap kita di sini gitu kan. Kenapa? Ceritain. Karakternya seperti ini, dia dagang seperti ini, kemudian dia tuh sebagainya. Wah, akhirnya apa? Khadijah yang selama ini dia punya suami tertarik dengan Nabi Muhammad SAW. Tertarik dan akhirnya apa? Udah minta tawarin dia mau tidak menikah. Nah, singkat cerita nanti dicomblangin ya, di ta'aruf. Wah, ta'aruf kan kepada Abu Thalib. Pertama tanya sama Abu Thalib dulu kan. Gimana nih? Ponaan kau nih mau menikah dak? Oh, siapa? Sama orang mulia, sama perempuan yang mulia. Disebut namanya Khadijah. Wah, kaget kan? Kenapa? Khadijah ini dalam sejarah disebutkan, udah banyak cowok-cowok yang datang ke dia tolak terus. Nggak lepel gitu kan? Mungkin karena akhlaknya yang bejat, kan? Dan lain sebagainya. Akhirnya setelah disebut nama Khadijah, kasih tahu sama Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah pun tertarik, sehingga terjadilah pernikahan itu. Khadijah dengan Rasulullah SAW. Paut usianya cukup panjang, cukup banyak ya, 15 tahun. Nah, jadi ternyata tidak menjadi penghalang, asalkan bisa hidup bahagia. Happy ending lah ya, betul, happy ending lah kan. Nah, sekarang kita masuk ke usia Nabi 35 tahun. Nih, kita berderet-deret nih ya. Usia tadi pertama kali usia 8, 12, 15, 25. Nah, 35 tahun lah. Nah, di usia Nabi 35 tahun ini ada kejadian di mana Rasulullah ini di mana di Mekah itu terjadi banjir. Terjadi banjir sehingga Ka'bah itu mesti direnovasi. Nah, karena roboh ya kan. Ininya udah mulai roboh nih, udah mulai keropos sehingga ada yang roboh. Nah, ini banjir nih, banjir bandang lah. Nah, waktu itu orang-orang di Mekah itu tidak berani nak ngancurin Ka'bah habis itu baikin lagi. Tidak berani. Kenapa? Mereka ingat betul peristiwa burung ababil. Orang Abraha baru mau datang bela dihabisin sama Tuhannya Ka'bah. Apalagi kita ya yang seriusin apa? Memang sengaja ngancurin kan? Tidak ada yang berani. Udahlah, ada apa-apa lah. Banyak orang yang ngasih tahu kan, udahlah, ada apa-apa. Kita kan niatnya memperbaiki. Udah kalau gitu kau duluan. Jangan aku lah, gitu. Ada apa dia? Sehingga apa? Dibiarin. Ka'bah tuh jatuh lah, hajatnya terjatuh. Tidak ada yang berani memperbaikinya. Tidak ada yang berani merenovasinya. Sehingga sampailah suatu waktu Al-Walid ya. Al-Walid bin Al-Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid, ini mencoba untuk memperbaikinya, untuk ngancurin. Kalau macam ini terus, ya kan orang kan mau umroh. Orang umroh datang ke sana kan nengok, ini Ka'bahnya gini, enggak ini juga kan. Enggak ada feel-nya gitu. Maka kalau macam ini terus nih hilang nih. Ka'bahnya jadi hilang nilainya. Maka udah, saya memberanikan diri. Saya niatnya ya Tuhannya Ka'bah, tolong ya, saya niat enggak mau beda. Saya cuma untuk perbaiki niat saya. Udah, ditesnya dipukulnya kayu ini untuk ngancurin. Roboh kan? Roboh dikit. Orang Mekah tuh nengok. Disambar petir enggak? Dilempari pakai batu dari abu-abu enggak? Enggak ada. Aman. Dipukulnya lagi, dihancurin lagi, aman. Berarti cocok nih. Yaudah, ayo sama-sama yuk. Sehingga mulailah mereka merenovasi Ka'bah. Dihancurin, ya diratakan lagi kayak tanah. Baru nanti dibagusin lagi. Nah, sehingga selamat waktu itu. Udah selesai gotong royong nih. Terjadi perdebatan untuk siapa yang berhak mengangkat Hajar Aswad. Nah, ya. Hajar Aswad, Hajar batu. Nah, kalau kita baca tafsirnya, Hajar Aswad ini dulunya warna putih ya. Putih bening. Nah, cuman gara-gara dosa manusia yang banyak di dunia ini, bumi ini, sehingga batu ini menjadi hitam. Nah, itu menurut sejarahnya.
Dan Hajar Aswad ini turun ke bumi bersamaan dengan Adam dan Hawa terlempar ke bumi. Nah, itu menurut sejarahnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka waktu itu terjadi perdebatan siapa yang berhak mengangkat batu yang mulia ini, batu dari surga ini kembali ke tempatnya. Wah, maka suku ini mengatakan, "Oh, kami yang berhak karena kami gini gini gini." "Oh, udahlah, kami yang berhak karena kami ini." Nah, mereka mengasih statement masing-masing. Sehingga batu itu semakin lama di sana, nggak ada yang terjadi perpecahan, nggak ada solusinya. Sehingga batu itu tergeletak sampai lama. Padahal inilah selesai nih. Ka'bahnya udah selesai nih. Nah, batu itu masih tergeletak. Tidak ada penyelesaian sama sekali. Berhari-hari. Ada riwayat mengatakan sampai berminggu-minggu, ada yang mengatakan berhari, ada yang mengatakan sampai bulan-bulanan, sampai 3 bulan. Nah, wallahu alam lah, kapan. Yang jelas itu terjadi. Sehingga ada yang mengusulkan daripada macam ini terus, nah kita ambil tengah be. Gimana kalau kita kasih kesepakatan be, yang adil. Gimana kalau kita tunjuk orang yang pertama kali masuk ke Ka'bah ini melalui pintu itu, dialah yang nanti kita kasih amanah untuk memperbaiki meletakkan Hajar Aswad. Gimana? Kita ada kalau kita tahu nih. Enggak tahu lah dari Bani mana suku mana tahu. Pokoknya gitu baik. Gimana, sepakat enggak? Sepakat. Yang penting semuanya sepakat tuh selesai lah tuh. Nah, sepakat. Ternyata waktu itu Rasulullah yang datang. Rasulullah datang ke Ka'bah dengan pintu itu. Maka tokoh-tokoh ini nengok, wah Muhammad. Kalau Muhammad saya mah enggak apa-apa sih, karena memang selama ini dia memang orangnya amanah, memang selama ini dia orang yang baik sama warga, selama ini dia memang bagus di masyarakat, dia sering berkata jujur, dia sering menyambung silaturahim, dia sering bantu kita juga. Ya enggak apa-apa lah, kalau saya sepakat. Ya, saya juga sepakat. Dikasih tahu. Ternyata Rasulullah ini sudah dipercaya sama orang Mekah sebelum beliau jadi nabi. Makanya Rasul itu dikenal dengan Al-Amin. Dapat dipercaya. Nah, kalau kita udah dapat gelar Al-Amin ini, kalau kita dapat dipercaya, maka insya Allah lah orang mau minjam duit sama kita, kan? Nah itu percayalah tuh kan, ya kan? Minjam duit, oi, kemarin beda bayar, kan? Nah, tidak mau orang, kan? Tidak mau orang. Tapi kalau orang dapat dipercaya, ya, dia nanti dia minjam duit itu kita percaya saja. Nah gitu. Nah makanya ini kembali ke ini tadi personal branding Rasulullah SAW. Jadi brandingnya sangat kuat sekali. Makanya kalau ingat nama Muhammad, oh itu langsung baik. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Disebutnya nama kita kan ibu ini kan. Ah langsung tuh positif nih. Nah itu tergantung kita lagi nih. Disebut nama ibu itu. Wah jangan lah ibu itu. Ayo gawat. Dia ini sering ini ada bagus ya, bahaya. Nah makanya kita sedang membangun brand. Karena apa? Persepsi orang kita itu tidak bisa kita tahan-tahan gitu kan. Meskipun lah kita pakai klarifikasi kan, tidak bisa udah. Sebenarnya saya gini, orang tidak terima udah. Nah makanya kita harus membangun yang namanya personal branding. Gimana caranya nih? Jadilah pribadi yang Al-Amin, dapat dipercaya. Nah sehingga waktu itu Rasulullah SAW Pak, sini Pak. Nah, ini kami udah sepakat yang angkat Hajar Aswad ini kamu. Kenapa? Karena gini. Yaudah gini aja deh. Kalian bawa kain, nanti kita angkat sama-sama. Padahal udah dikasih amanah nih, udah dikasih hak spesial. Ternyata Rasulullah masih memikirkan kebersamaan. Nah, ya ini penting juga nih. Lebih mengutamakan kebersamaan dibandingkan yang secara individu. Sehingga pada waktu itu Rasulullah meletakkanlah Hajar Aswad di atas kain. Ya, jadi kain Hajar Aswadnya tengah-tengah, maka setiap suku memegang di sebelah sininya. Bawang megang semuanya, mereka bawa sama-sama ke tempat Hajar Aswad yang sekarang kita bisa lihat di Ka'bah. Angkat rame-rame, baru Rasulullah kembali mengangkatnya. Nah, maka apa kata orang? Memang Muhammad ini dahsyat nih itu. Memang dia ini penyatu kita nih gitu. Memang dia ini mulia betul akhlaknya. Nah, saking percayanya. Dan meskipun Rasul udah dapat gelar nih, dapat gelar Al-Amin, dapat dipercaya, personal branding bagus, ketika beliau dakwah, enggak juga seorang yang mau ikut. Nah, apalagi kita ya kan? Kita yang mungkin ilmunya masih sedikit dan sebagainya. Ya. Tentu kita juga masih punya kekurangan yang banyak. Nah, tapi meskipun demikian, kita harus juga tetap terus menyampaikan kebenaran itu. Ya, karena
tugas kita itu menyampaikan. Yang bisa membolak-balikkan hati manusia itu hanya Allah. Nah, itu kan. Kita cuma bisa nih, saya ngasih tahu nih kan. Nah, misalnya saya ngajar siswa tuh di kelas kan. Antum harus seperti ini, antum seperti ini. Itu ngasih tahu aja itu. Apakah anak itu mau apa tidak melakukan itu? Ya Allah lagi yang membolak-balikkan hati dia. Gitu. Sama juga kita dengan anak-anak kita di rumah ya. Yang penting kita kasih tahu. Nah, jangan sampai memang tidak kita kasih tahu nian. Terlepas sehingga apa? Ya dipertanggungjawabkan itu beda nih hasilnya. Kalau kita diminta pertanggungjawaban dengan kondisi kita tuh memang belum pernah ngasih tahu, itu beda dengan mereka kita udah ngasih tahu tapi dia tidak mau. Nah, itu beda. Nah, maka Rasulullah itu meskipun dia brandingnya bagus, tetap beliau dimusuhi. Nah, itu peristiwa di usia Nabi 35 tahun. Dan tidak lama setelah itu, yaitu nanti Nabi berusia 4 tahun, barulah nanti Nabi menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Nah, baik. Ya, usia Nabi 40 tahun. Berarti seusia ibu-ibu lah ya, 40 tahun nih. Kalau saya usia di bawah ini nih. Usia saya 32. Nah, berarti masih di bawah ini nih. Jadi masih dalam proses bangun personal branding. Kan? Nah, kalau udah usia 40, nah baru sudah kita berkarya lebih jauh. Nah, singkat saja, karena waktunya juga sudah habis. Nah, jadi Rasulullah SAW itu di usia 40 tahun, beliau itu pemikiran udah semakin dewasa, pemikiran udah semakin matang, sehingga beliau sering nengok kejadian di masyarakat tuh. Orang tuh berbuat kemaksiatan biasa baik, melaksanakan penyembahan Tuhan salah, berbuat curang salah. Ya, kayak gimana ya? Berbuat salah tuh biasa. Nah, kayak di masyarakat juga gitu kan. Berbuat salah tuh biasa. Nih kalau biasa baik, kegini lah hidup kita nih. Maka Rasulullah tuh pengen mengubah itu, tapi bingung gimana caranya. Rasulullah pengen mengubah kondisi itu, bagaimana caranya? Nah, sehingga apa? Rasulullah lebih memilih untuk sering ke Gua Hira yang terdapat di Bukit Jabal Nur. Sering ke sana. Nah, kemudian sampailah nanti di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, Rasulullah nanti didatangi oleh malaikat Jibril. Langsung menyampaikan Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu kan dikenalin ya. Wahai Muhammad, Iqra, bacalah. Aku udah bisa baca, aku tidak bisa baca. Bacalah, aku udah bisa baca. Nah, setelah disampaikan berkali-kali, barulah Rasulullah membacakan Quran surah Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Siapa Tuhan itu? Ia menciptakan kamu dari segumpal darah. Itu Tuhan sebenarnya. Bukan berhala itu, bukan patung-patung itu, bukan api, bukan. Tapi Tuhan itulah yang menciptakan kamu dari segumpal darah. Nah, itu diceritain. Dan seterusnya sampai ayat yang kelima. Setelah kejadian itu, Rasulullah tuh ketakutan. Ya, kita di kamar dewean tiba-tiba datang orang kan kaget juga kan. Nah, begitu juga dengan Rasulullah. Dalam gua sendirian tiba-tiba datang orang sosok yang tidak dikenalnya, ketakutan Rasulullah sampai pulang, sampai lari-lari sampai jatuh dan dia terus merangkak. Ketakutan sampailah di rumah nanti. Dan menurut sejarah itu sempat suatu pingsan gitu karena sangat ketakutan tadi. Ditambah lagi dengan ayat yang dibaca sampai pingsan dan si Khadijah itu sampai ngutus orang untuk nyari Rasulullah. Kok enggak ketemu-temu itu? Biasanya jam segini udah pulang. Nyari, enggak ketemu. Nah, sehingga beberapa waktu kemudian Rasul datang pulang ke rumah dengan wajahnya pucat, ketakutan, minta diselimutin. Dan waktu itu tidak ada diskusi lagi sama sekali. Beda ceritanya kalau Khadijah bilang, "Napa bi? Aduh cerita, ya ada mau cerita." Napa balak ya kan? Nah, gitu. Ternyata Khadijah ini tahu psikologisnya Rasulullah ya kan. Berarti dia ini tunggu tenang dulu. Kalau udah tenang, insya Allah bisa kita dikomunikasikan. Udah, ketika Rasul udah tenang, Rasulullah yang buka duluan. Tadi saya ke Gua Hira ketemu dengan sosok seperti ini, dia menceritakan ini, dia bacakan ini ceritakan. Nah, jangan-jangan saya ini mau kai, kata Rasulullah.
Apa kata Khadijah? Udah tenanglah wahai suamiku, engkau tidak akan dicelakai. Kenapa? Selama ini track record engkau tuh bagus. Iya, record kan, personal brandingnya bagus, nilai-nilai karakternya bagus, sama masyarakat bagus, tidak ada musuh, orang dipercaya. Ya untuk apa juga Allah tuh, apa Tuhan Ka'bah itu akan mengganggu engkau itu. Nah, jadi saya yakin Tuhan tidak akan mencelakakan engkau. Tapi kalau dia penasaran ya. Tapi nanti dia akan ketemu dengan kayak saudara dia lah ya. Nah, untuk menanyakan hal ini. Nah, bagaimana kisah-kisahnya? Nanti kita bahas di pekan depan ya. Setelah bersambung kan, macam-macam sinetron kan bersambung. Tapi sebenarnya di buku itu sudah ditulis kan. Nah, bisa nanti dibaca-baca juga. Mungkin itu saja. Insya Allah kita di pertemuan berikutnya kita bahas tentang bagaimana Rasulullah mulai dakwah, mulai berjuang. Usia 40 tahun dan tentu banyak sekali rintangannya. Kita akan kupas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Nanti habis ini kita kembali dengan Bu Cici lagi ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.